Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu, NIM STK 1190007, Program Studi Teknologi Hasil Perikanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kadar air dan abu. Yang pertama, kadar air. Nah, kadar air merupakan banyaknya air yang terkandung dalam bahan yang dinyatakan dalam persen. Kadar air juga salah satu karakteristik yang sangat penting pada bahan pangan, karena air dapat mempengaruhi penampakan, tekstur, dan cita rasa pada bahan pangan. Kadar air dalam bahan pangan ikut menentukan kesegaran dan daya awet bahan pangan tersebut. Kadar air yang tinggi mengakibatkan punahnya bakteri, kapang, dan hamir untuk berkembang biak sehingga akan terjadi perubahan pada bahan pangan tersebut. Nah, dari segi analisis pangan, kandungan air dalam bahan pangan dapat dibagi menjadi 3, yaitu air bebas, air yang terserap, dan air yang terikat. Nah, yang pertama, air bebas. Air bebas adalah air dalam bentuk sebagai air bebas dalam ruang intergranular dan dalam pori-pori bahan. Air demikian ini berlaku sebagai agensia pendispersi bahan-bahan koloidal dan sebagai solven senyawa-senyawa kristalin. Nah, yang kedua, air yang terserap, yaitu pada permukaan koloid atau makromolekuler seperti patin, pektin, kelulosa, dan protein. Air ini berkaitan erat dengan makromolekuler yang mengadopsi dengan gaya absorpsi yang diatributkan dengan gaya van der Waals atau dengan pembentukan ikatan hidrogen. Nah, yang ketiga, air terikat, berkombinasi dengan berbagai substansi sebagai air hidrat. Klasifikasi tersebut tidak mutlak. Istilah air bebas, terabsorpsi, dan terikat itu relatif. Selanjutnya, metode penentuan kadar air. Nah, penentuan kadar air merupakan perbedaan antara berat bahan sebelum dan sesudah dilakukan pemanasan. Penentuan kadar air dalam bahan dapat ditentukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama, tahap pengeringan, yang kedua, tahap destilasi, yang ketiga, tahap hemis, yang keempat, tahap fisis, dan yang kelima, tahap khusus, misalnya kromatografi nuklear magnetic resonance. Nah, adapun penentuan kadar air dengan tahap open. Prinsip metode penetapan kadar air dengan oven biasa atau termografimetri yaitu menguapkan air yang ada dalam bahan dengan jalan pemanasan pada suhu 105 derajat Celcius. Percepatan penguapan air serta menghindari terjadinya reaksi yang lain karena pemanasan, maka dapat melakukan pemanasan dengan suhu rendah dan tekanan vakum. Selanjutnya, kadar abu. Kadar abu merupakan campuran dari komponen anorganik atau mineral yang terdapat pada suatu bahan pangan. Bahan pangan terdiri dari 96% bahan anorganik dan air, sedangkan sisanya merupakan unsur-unsur mineral. Unsur juga dikenal sebagai zat organik atau kadar abu. Kadar abu tersebut dapat menunjukkan total mineral dalam suatu bahan pangan. Bahan-bahan organik dalam proses pembakaran akan terbakar, tetapi komponen anorganiknya tidak. Karena itulah disebut sebagai kadar abu. Nah, penentuan kadar abu total dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti untuk menentukan baik atau tidaknya suatu pengolahan, mengetahui jenis bahan yang digunakan, dan sebagai penentu parameter nilai gizi suatu bahan makanan. Adapun kandungan abu dan komposisinya tergantung pada macam bahan dan cara pengabuannya. Nah, selanjutnya penentuan kadar abu menggunakan tahap tanur. Nah, prinsip dari penentuan kadar abu dengan menggunakan tahap tanur yaitu cara langsung dengan oksidasi semua zat organik pada suhu tinggi yaitu sekitar 500 sampai 800 derajat Celcius dan kemudian melakukan penimbangan zat yang tertinggi setelah proses pembakaran tersebut. Dilakukan melalui 2 tahap, yaitu yang pertama, pemanasan pada suhu 300 derajat Celcius yang dilakukan dengan maksud untuk dapat melindungi kandungan bahan yang bersifat volatil dan bahan berlemak hingga kandungan asam hilang. Yang kedua, pemanasan dilakukan sampai habis. Pemanasan pada suhu 800 derajat Celcius yang dilakukan agar perubahan suhu pada bahan maupun porselin tidak secara tiba-tiba.
agar tidak memecahkan dan mudah pecah pada perubahan suhu yang tiba-tiba.